Bootleg no Chikara. Okarishimasu! Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan seperti yang sudah gua janjikan sebelumnya, di video yang berikutnya ini kita akan kembali melakukan unboxing dan juga review untuk SHF Bootleg ya. Jadi di depan kalian ini sudah ada SHF Bootleg dari Ultraman Orb Origin. Dan ini beda dengan SHF Bootleg yang sudah pernah kita review sebelumnya, karena ini datang dari pabrikan baru ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk boxnya. Di sini cuman hitam aja gitu backgroundnya, lalu ada gambar SHF-nya. Namun di sini untuk gambar si SHF-nya ini menggunakan gambar dari SHF yang original ya. Jadi di sini bisa dilihat di sudut kiri bawahnya ini ada keterangan the picture is for reference only, please refer to the real object. Jadi katanya gambar di boxnya ini hanya untuk referensi saja dan tolong cek di objek yang sesungguhnya ya. Jadi nanti harus dilihat isi dalamnya. Karena untuk gambarnya sendiri ini hanya sebagai referensi, dan kalau menurut gua sih gambarnya ini ngambil dari si SHF orinya punya. Lalu kemudian di sini untuk tampak belakangnya juga ini ada pose-pose dari si SHF Ultraman Orb Origin ya, si orbnya dan juga orb kalibernya. Lalu kemudian di bagian atasnya di sini ini ada mereknya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ini adalah pabrikan bootleg baru ya. Jadi namanya di sini EXX Drawing Mold Great Toys. Jadi mungkin kita sebut saja ini dari pabrikan Great Toys ya. Bootleg dari pabrikan Great Toys. Jadi kemudian di sini ini bisa dilihat juga di bagian bawahnya ini ada keterangan-keterangan. Misalnya seperti tidak untuk anak-anak di bawah umur. Lalu kemudian di sini juga ada tulisan Made in China di sudut kanan bawahnya ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk boxnya. Simple saja, hanya warna hitam lalu kemudian gambar-gambarnya. Oke, langsung saja kita coba unboxing. Ya, di sini kita buka selotipnya. Kemudian langsung kita buka kotaknya. Oke, dan inilah dia penampakan dari dalam blisternya ya. Bisa dilihat ini ada dapat SHF Ultraman Orb Origin-nya, lalu dapat orb kalibernya. Lalu kemudian ini ada dapat versi lain dari Orb Caliber. Ini gue belum pernah lihat deh. Kayaknya sepanjang gue nonton serinya nggak ada si Orb pakai Orb Caliber yang ini ya. Biasanya cuma yang ini yang setahu gue. Lalu kemudian kita dapat part tangan yang ada efek Kozen-nya. Lalu kemudian ini kita akan dapat stand yang isinya adalah aksesorisnya ya, seperti color timer, lalu part-part tangan yang lain. Ini coba kita keluarkan aja langsung dan coba kita cek di sini. Dan inilah dia penampakan dari SHF Ultraman Orb Origin-nya. Dan ya baru keluar dari blisternya aja, di sini gue udah bisa menemukan defect ya atau cat yang tidak rapi. Jadi ini mungkin bisa coba di lebih dekat. Nah, kalian lihat tuh, ada totol-totol ya, paint chip gitu. Di bagian sini juga ada bercak-bercak, titik-titik, cat yang kurang rapi. Yang ya namanya juga bootleg. Dan by the way ini gue beli seharga 95 ringgit.
itu kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 325.000 deh, sekitar segitu, 325.000 ya. Dan dapatnya seperti ini ya. Di sini juga masih bisa kelihatan bagian cat yang kurang rapi. Jadi sebenarnya dari segi detail ini sebenarnya lumayan, cuman yang namanya bootleg ya, itu wajar kalau misalnya dapat part yang catnya tidak rapi seperti ini, ada paint chipnya. Oke. Dan so far yang gue pegang ini rasanya cukup solid ya, digetar-getar tidak letoy ya, cukup solid sih menurut gue di sini. Oke, langsung coba kita sekalian tes artikulasinya aja. Jadi ini melihat ke atas sejauh ini, oke, menunduk ke bawah sejauh ini, dan ya langsung copot part lehernya. Coba kita pasangkan kembali, oke, ya menunduk ke bawah sejauh ini, kemudian menengok ke kiri, menengok ke kanan. Dan di sini part kepalanya udah langsung mau copot aja kayak gini. Coba kita pasangin kembali. Oke, nggak ada masalah, bisa dipasangin kembali. Lalu kemudian untuk artikulasi lengannya coba kita angkat. Iya, dan color timernya jatuh. Kita pasangin kembali. Oke, jadi untuk part lengannya kurang lebih hanya bisa diangkat setinggi ini aja. Jadi agak sedikit kehalang dengan shoulder padnya ini. Oke. Lalu kemudian bisa ditekuk seperti ini. Oke, artikulasi di pergelangan tangan, ball joint. Lalu kemudian ini bisa diputar kayak begini, nggak ada masalah. Bisa maju mundur juga kayak gini. Oke, artikulasi di dada membusung ke belakang segini. Oke, membungkuk ke depan segini, dan sekalian dengan artikulasi perutnya ya. Artikulasi perut ke depan. Kalau dipaksa terlalu ke belakang dia akan copot. Tapi ini nggak yang letoy sih, seret. Cuman kalau terlalu dipaksa itu memang akan lepas. Oke, berputar ke kiri, berputar ke kanan, ya, tidak ada masalah. Lalu kemudian artikulasi kaki menendang ke depan, cukup bagus, cukup tinggi. Oke, menendang ke belakangnya cuman sedikit aja, hampir nggak bisa. Lalu kemudian menekuk, menekuknya bisa sejauh ini. Oke, lalu artikulasi di pergelangan kaki, berputar ke kiri, berputar ke kanan, ke atas, ke bawah. Lalu di ujung kakinya juga bisa ditekuk layaknya seperti SAF. Oke. Dan ya, ini color timernya gampang copot. Oke, jadi ya sekali lagi kita guncang-guncangkan, bisa dilihat ya, ini tidak letoy ya, bagus, tidak letoy. Nah, kita berdiriin dulu. Oke, lalu kemudian coba kita lihat aksesorisnya. Ini adalah orb kalibernya. Oke, dari segi detail orb kalibernya bagus, nggak ada masalah untuk detail orb kalibernya. Lalu kemudian yang ini orb kaliber kecil ini. Kalau misalnya kalian tahu kapan si orb pernah pakai orb kaliber yang model gini, bisa coba kalian komen di bawah, karena seingatku sih aku nggak pernah ingat si orb pakai orb kaliber yang model begini. Seingatku itu selalu cuman yang model gini. Oke. Lalu kemudian di sini
efek kosennya. Oke, ini cukup bagus untuk efek kosennya. Oke, lalu kemudian di sini kita akan dapat sekotak aksesoris ya. Jadi ini adalah stand egg-nya. Ini coba kita buka dulu, gimana nih bukanya. Iya, oke guys, jadi ini udah berhasil gue buka, sedikit keras ya, namun udah berhasil gue buka. Jadi ini nanti bisa dipasangin stand egg-nya di atasnya sini, dan ini bisa buat nyimpen aksesoris-aksesorisnya. Jadi bisa kita lihat di sini kita dapat O-ring-nya ya, aksesoris O-ring-nya yang detailnya ini cukup lumayan bagus ya. Ini kalau misalnya gue ada SF manusia-manusiaan mungkin bisa cocok nih dipakein ya O-ring ini, alat transformasinya si Ultraman Orb. Lalu kemudian kita dapat part untuk ini, untuk standnya nanti, dan juga ini untuk nyimpen part-part tangannya. Lalu kemudian kita dapat ini part tangan yang pakai efek ring kosen ya, kayak gini. Lalu kemudian ya dapat part-part tangan macam biasa ya, part-part tangan, kemudian color timer yang warna merah, nung nung nung. Oke, dan kemudian ini ada dapat LED ya. Jadi ini adalah lampunya, ada LED-nya. Jadi sebenarnya si SF-nya ini bisa menyala ya, tapi si LED-nya ini harus dipasangkan dulu ke SF-nya, baru nanti SF-nya bisa menyala. Lalu kemudian ini entah part apaan nih, ini kayaknya join, entah join buat apaan. Oke, dan iya udah itu aja, selebihnya cuma part tangan aja ya. Jadi kurang lebih segini untuk aksesorisnya ya. Iya, dan seperti inilah kurang lebih penampakannya setelah kita pasangkan lampu LED-nya ya guys. Jadi di sini bisa coba kalian lihat di sini, ini sebenarnya ini untuk bagian dadanya sama matanya ini ada nyala gitu ya guys. Tapi ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena pencahayaan gua ya, lighting gua. Tapi ini bisa dilihat dadanya ini menyala dan matanya juga menyala. Jadi ini ada lampu LED-nya udah gua pasangin di dalam, dan ya udah menyala, kurang lebih nyalanya seperti ini guys. Oke, jadi overall ini cukup keren, cukup detail, tidak letoy. Hanya saja kekurangannya memang ada sedikit paint chip ya, atau cat yang tidak rapi. Tapi ya masih bisa ditolerir lah berdasarkan harganya yang cuman 300 ribuan ini, dan juga sudah include LED jadi bisa menyala. Dan ya menurut gua sih cukup worth it untuk kalian beli jika misalnya budget kalian memang terbatas. Namun sekali lagi gua selalu tetap menyarankan untuk selalu beli yang produk original ya. Jadi kalau misalnya bisa coba nabung aja dulu, lalu coba beli SF Ultraman Orb Origin yang original. Tapi kalau memang kalian udah kebelet banget, udah pengen banget, tapi budget kalian masih terbatas di 300 ribuan, ya untuk bootleg yang satu ini cukup gua recommended. Dan untuk bootleg ini mungkin bisa gua kasih skor 8 dari 10. Jadi sebenarnya hampir sempurna.
Memang kelemahannya hanya di catnya saja, tetapi kelemahan catnya tadi itu masih bisa ditutupi dengan bantuan dari LED-nya ini ya. Jadi skornya masih bisa agak gua tinggiin dikit karena kebantu oleh LED-nya tersebut dan overall detail yang cukup bagus. Jadi ya, kurang lebih segini aja untuk review dari SAF Ultraman Orb Origin Form tapi bootleg. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalau misalnya kalian masih penasaran dan kepengen untuk gua lanjutin untuk video-video review dari bootleg pabrikan dari Great Toys ini untuk SAF Ultraman yang lainnya ya, yang dari pabrikan Great Toys, segera like video ini. Jadi semakin banyak yang like video ini, nanti akan semakin cepat gua cari lagi dan gua review lagi untuk SAF Ultraman dari pabrikan Great Toys ini. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk dilanjutkan? Kalau tertarik, segera like video ini ya. Well, segini aja dulu dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!